Selamat sore sahabat kebenaran dimanapun Anda berada yang sudah tune in bersama kami kembali dalam acara kesayangan kita yaitu Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Baik, senang sekali kami dapat bertemu kembali pada hari ini pukul 3 tepatnya pada setiap hari minggunya kami sudah sesuai dengan janji kami akan hadir kembali untuk membawakan topik-topik penting kekristenan. Nah, topik kali ini adalah salah satu dari seri Alkitab dan Ilmu Pengetahuan dan dengan topik yang kami angkat yaitu mungkinkah Tuhan menciptakan lewat evolusi. Nah, kembali hadir bersama kami di sini yaitu narasumber kita yaitu Dr. Stephen Einstein Leo. Selamat sore, Dokter. Ya, selamat sore Evan dan juga selamat sore kepada semua pemirsa atau pendengar dari Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Baik sekali. Baik. Nah, topik yang kita pilih berhubungan dengan ilmu pengetahuan ya Pak ya? Iya, tentunya pasti sekali. akan seru sekali dan saya akan langsung saja. Sebelum itu saya akan ingatkan kembali untuk sahabat kebenaran sekalian, apabila Anda mempunyai pertanyaan silakan langsung saja ketik di kolom komentar, atau apabila Anda ingin menghubungi kami silakan langsung telepon saja kami di live WA call kami di nomor 0811 9222 313. Saya ulangi 0811 9222 313. Baik, tanpa panjang lebar lagi, saya akan mempersilakan kepada narasumber kami, Dr. Stephen Leo, untuk memaparkan materi atau topik yang kita ambil pada sore hari ini. Silakan, Dokter. Iya, baik. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Saudara Evan, dan juga terima kasih kepada pendengar sekalian yang sudah tune in bersama dengan kami. Ya. Topik kita hari ini, seperti tadi sudah dikasih tahu, adalah berkaitan dengan Alkitab dan ilmu pengetahuan. Betul. Secara spesifik, adalah mungkinkah Allah menciptakan melalui evolusi gitu. Dan ini adalah topik yang sangat luas. Jadi kalau di Grace International Theological Seminary kita ada satu kelas, ya, satu semester untuk membahas ini, dan itu pun seringkali ada materi yang masih belum selesai dibahas. Oleh karena itu acara 1 jam ini hanyalah semacam pembuka dan untuk memicut rasa ingin tahu dari pendengar sekalian gitu. Namun nggak apa-apa, kita akan coba, saya akan paparkan secara singkat poin-poin besarnya. Ya, nanti ada pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya, dan moga-moga kalau Anda tertarik Anda bisa menggali lebih dalam lagi. Nah, kalau kita bicara mungkinkah Allah menciptakan melalui evolusi, kita harus definisikan dulu apa yang kita maksud dengan evolusi, gitu kan? Karena kalau kita salah mendefinisikan hal ini, yang terjadi adalah nanti kekacauan atau kita diserang balik gitu oleh orang-orang yang tidak percaya Alkitab. Betul. Jadi apa yang kita maksud dengan evolusi dulu? Kalau kita lihat evolusi memiliki arti luas sebenarnya, yaitu arti yang generik. Evolusi bisa berarti suatu perubahan dalam jangka waktu yang panjang atau perubahan secara perlahan-lahan. Ya. Gitu. Nah, dalam pengertian yang sangat luas ini, kita tidak ada masalah dengan evolusi. Banyak hal berevolusi. Kita bisa bilang misalnya, suatu negara, suatu kebudayaan bisa saja berevolusi. Misalnya di Indonesia terjadi westernisasi misalnya. Ya. Artinya pergeseran nilai-nilai atau budaya makin ke arah barat, atau sebaliknya. Saya nggak tahu ya timurisasi atau easternisasi atau pokoknya apapun itulah. Nah, itu tidak terjadi dalam satu malam tentunya. Itu terjadi secara perlahan-lahan. Itu adalah perubahan secara perlahan, itu nggak masalah. Itu bisa saja terjadi di mana-mana. Tetapi yang kita maksud dengan evolusi di dalam sains dan ilmu pengetahuan ini, mungkinkah Allah menciptakan melalui evolusi? Yang kita maksud dengan evolusi ini spesifik gitu ya, bukan evolusi secara luas. Evolusi secara spesifik yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini muncul dengan sendirinya melalui perubahan yang terjadi perlahan-lahan. Gitu. Jadi evolusi dalam kaitan dengan terjadinya segala sesuatu. Itu yang kita maksud dengan evolusi. Jadi harus kita pahami dulu gitu. Dan evolusi itu seringkali kita bagi menjadi beberapa porsi lagi. Ada pada waktu belum ada makhluk hidup, jadi masih benda mati saja. Ya itu ada kalau menurut teori evolusi terjadi Big Bang. Big Bang ya. Jadi suatu ledakan katanya. Sekitar menurut yang paling mutakhir sekarang mereka perkirakan 15 miliar tahun yang lalu. Panjang sekali ya, 15 miliar tahun yang lalu. Iya, betul. Lalu
dari Big Bang itu muncul, pertama-tama muncul atom-atom, ya, hidrogen lah segala macam, lalu dari situ mulai atom-atom yang makin besar, makin berat dan lain sebagainya, yang akhirnya menjadi bintang. Ya, dari bintang baru muncul tadi atom-atom yang lebih berat, sampai akhirnya terbentuk bumi dengan sendirinya, semuanya dengan sendirinya. Intinya evolusi berkata semua terjadi dengan sendirinya, tapi perlahan-lahan. Lalu akhirnya di bumi yang sudah terbentuk dengan sendirinya ini juga tiba-tiba muncul makhluk hidup dengan sendirinya. Ya, muncul makhluk bersel satu terlebih dahulu. Betul. Ya, mungkin ya kita nggak tahu, mungkin bakteri, mungkin virus gitu. Sekarang kan lagi heboh virusnya. Virus itu adalah suatu yang sangat sederhana, bahkan masih diperdebatkan sampai sekarang virus ini benda mati atau maksudnya makhluk hidup atau bukan, gitu. Karena di luar host dia nggak bisa hidup, begitu. Betul. Nah, pokoknya dari makhluk pertama itu akhirnya pelan-pelan dia berubah dengan sendirinya. Melalui perubahan yang perlahan-lahan, akhirnya muncullah semua jenis makhluk hidup yang lain. Sampai ujung-ujungnya manusia. Gitu. Jadi manusia adalah puncak evolusi menurut mereka. Ya, berasal dari binatang-binatang lain yang lebih simple atau lebih stratanya berada di bawah. Jadi sebetulnya teori ini hanya dikembangkan untuk membuktikan bahwa tidak ada Allah begitu ya. Teori ini tentunya diajukan untuk menghilangkan keperluan adanya Allah. Ya, betul. Karena kalau kita melihat sekeliling kita bertanya ini datang dari mana? Betul sekali, Pak. Gitu kan? Anak kecil saja sudah bertanya, misalnya saya datang dari mana? Oh, dari papa mama. Papa mama datang dari mana? Dari kakek nenek. Kakek nenek datang dari mana? Bisa ditarik terus. Ya. Tapi tentu seorang anak bisa bertanya lagi, loh yang paling pertama itu datang dari mana? Begitu. Dan ujung-ujungnya kita harus seperti suatu argumentasi ini ya, kosmologis, ujung-ujungnya harus ada kausa yang tidak dikausakan. Kausa yang tidak dikausakan. Iya. Bisa dijelaskan sedikit, Pak? Artinya ujung-ujungnya harus ada pribadi atau power yang menciptakan tanpa dia sendiri diciptakan. Betul. Karena kalau tidak ada yang seperti itu, maka akan terjadi suatu rantai infinite yang tidak berujung. Betul. Ya kan? Yang ini diciptakan oleh ini atau dikausakan oleh ini, yang ini dikausakan oleh ini, sampai kapan? Gitu. Sehingga harus ada pribadi atau kausa yang dia sendiri tidak dikausakan. Ya. Gitu. Nah, ini adalah Allah, gitu. Jadi dengan munculnya teori evolusi sebenarnya mencoba menghilangkan perlunya Allah dalam penjelasan semua ini. Nah, jadi jelas bahwa ketika evolusi dimunculkan, maka akan cenderung menuju kepada tidak adanya Allah. Ya. Cenderung ke sana. Ya, walaupun ada orang berkata beralasan gitu ya. Beberapa misalnya kayak Charles Darwin, ya, masih orang Kristen katanya. Ya, tapi ya masalah dia Kristen atau non-Kristen itu tidak masalah. Yang penting apa yang dia cetuskan ini membuat dasar bagi orang-orang untuk menolak adanya Allah. Nah, lalu yang menjadi masalah itu sih bagi kita oke lah ya, ada orang punya teori evolusi. Yang menjadi masalah adalah sebagian orang Kristen merasa bahwa dia mau terima teori evolusi, tapi tetap mau percaya Tuhan juga, tetap mau percaya Alkitab. Ya. Gitu. Sehingga pertanyaan yang harus kita selidiki hari ini adalah, bisakah keduanya itu direkonsiliasi? Teori evolusi dengan Alkitab, dengan Alkitab. Ya. Bisakah keduanya dikompromikan? Bisakah keduanya di blend atau dicampur menjadi satu, gitu ya? Dan banyak orang berusaha. Ya. Dan ada banyak jenis variasi usaha untuk mengkompromikan atau bertemu di tengah lah orang bilang ya, kalau mereka mungkin pakai istilah bertemu di tengah atau ya sebenarnya kita bilang kompromi Middle gitu ground ya. gitu Ya, ya. middle ground. Sehingga dia bilang, "Oh, saya tetap mau percaya evolusi. Ya. Saya juga tetap mau percaya Alkitab." Gitu. Salah satunya adalah yang kita sebut sebagai theistic evolution. Theistic evolution. Nah, theistic evolution berarti evolusi yang yang ada masih Allah. bersifat teistik. Teistik itu berarti mengakui ada Allah. Gitu kan? Dan theistic evolution
intinya berkata bahwa oh ya Tuhan menciptakan, saya percaya Tuhan menciptakan, tapi Tuhan menciptakan menggunakan evolusi. Ya, gitu. Menggunakan evolusi. Nah, jadi mungkin Tuhan, saya pernah ini istilahnya pengalaman saya pribadi. Ya. Waktu saya SMP, saya belajar ada satu pelajaran geologi kalau saya tidak salah waktu itu. Dan ada guru geologi saya waktu itu mengajarkan tentang evolusi. Gitu. Wah, dia cerita segala macam di papan tulis waktu itu. Bagaimana ya dari Big Bang lah segala macam ya, sampai ke bumi. Ya, lalu dia bilang tiba-tiba di bumi itu ada satu benih. Ya. Ada satu benih yang akhirnya makin kompleks menjadi sampai sekarang semua makhluk hidup ada. Nah, setelah dia panjang lebar cerita begitu, dia membuka peluang. Oke, ada pertanyaan nggak? Dan saya waktu itu masih satu SMP, saya ingat. Satu SMP ya Pak ya. Akhirnya saya tunjuk tangan. Ya, saya tunjuk tangan, saya bilang, Pak, ya, itu yang tadi Bapak bilang ada satu benih itu dari mana? Ya, datang dari mana? Nah, kalau misalnya orang yang ateistik, dia akan bilang bahwa makhluk hidup pertama itu yang muncul sendirinya juga. Jadi dari zat mati tiba-tiba bisa muncul kehidupan gitu. Namun karena guru geologi saya waktu itu bukan ateis ya, setahu saya sih bukan gitu ya, masih beragama. Ya. Dia jawabnya begini, ya itulah kita tidak bisa lepas dari unsur Tuhan, dia bilang. Gitu ya. Ya. Dia jawab begitu sama saya. Nah itu saya diperhadapkan sangat awal sekali kepada usaha untuk menjembatani antara evolusi ya, dengan Tuhan gitu ya. Bahwa Tuhan menciptakan tapi melalui evolusi. Mungkin Tuhan yang memberi benih, mungkin Tuhan yang meng-kickstart, atau Tuhan yang memulai roda-rodanya. Ya, tapi ujung-ujungnya prosesnya semua melalui evolusi. Oh, gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana kita sebagai orang Kristen harus menyikapi hal ini, gitu kan? Bisa nggak itu? Mungkin nggak itu terjadi? Ya. Dan mungkin sebelum saya jawab itu secara telak, kita lihat dulu satu hal. Penting nggak sih menjawab ini? Gitu. Nah, artinya ada sebagian orang berkata, ini bukan masalah besar sih, gitu. Ngapain dipeributkan? Ngapain diperdebatkan? Ya. Antara sains, Alkitab dan sebagainya, ya udah, atau percaya dua-duanya ya, atau saya masa bodoh. Ya. Tetapi saya menjawab bahwa kita tidak bisa seperti itu. Karena yang dipertaruhkan di sini adalah otoritas Alkitab. Betul sekali. Ya, otoritas Alkitab. Di dalam Roma, coba kita buka. Roma pasal 10, ayat yang sangat penting, ayat 17. Tolong dibacakan. Roma pasal 10, ayat 17, demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke, kita buka lagi. Ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 2 Timotius 3 atau ayat dari 16. ayat 15. 15-16 ya Pak. Demikian firman Tuhan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Baik. Ya. Dari 2 ayat ini, kita tahu bahwa kita diselamatkan itu melalui firman Tuhan. Mungkin kita bilang, kita diselamatkan melalui Yesus Kristus. Benar, kita diselamatkan melalui Yesus, kita diselamatkan melalui iman kepada Yesus. Betul. Tapi kita tahu dari mana tentang Yesus? Kita dengar dari siapa tentang Yesus? Oh, mungkin dari penginjil A atau dari gembala B. Oke, dia tahu dari mana? Kan? Dan kenapa kita bisa yakin kata-kata gembala atau penginjil itu? Ya. Tentu bukan berdasarkan kata-kata dia sendiri, tapi karena dia mengatakannya sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab. Jadi dasar dari seluruh kekristenan adalah firman Tuhan, adalah Alkitab. Dan Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Gitu. Dan tidak cukup bagi kita untuk berkata bahwa Alkitab benar
ketika bicara mengenai hal-hal rohani, Ya. Alkitab benar ketika bicara soal Tuhan, tapi kita tidak usah percaya Alkitab kalau dia ngomong soal sejarah. Misalnya. Atau tentang science. Ya. Oh itu ya, karena Alkitab bukan buku science katanya. Alkitab bukan buku sejarah. Ya. Itu mindsetting yang salah, namun mindsetting yang banyak sekali terdapat. Banyak sekali terdapat dalam kekristenan. Oh, jangan percaya sains dalam Alkitab. Jangan Alkitab tidak perlu kita pahami sebagai buku sejarah dan lain sebagainya. Saya katakan begini, memang benar Alkitab itu bukan spesifiknya buku sains atau buku sejarah. Ya. Namun kita percaya dengan iman bahwa kalau memang Alkitab ini diilhamkan oleh Tuhan, ya, maka ketika dia bicara soal sains pasti benar. Ya, betul. Karena Tuhan nggak mungkin bikin kesalahan. Betul sekali, Pak. Musa mungkin menulis 3.500 tahun yang lalu. Sainsnya Musa belum secanggih kita. Tapi di balik Musa ada siapa? Ada Tuhan. Ya. Petrus, Paulus menulis 2.000 tahun yang lalu. Sainsnya mungkin belum secanggih kita. Baik. Tapi di balik mereka ada siapa? Ada Tuhan. Gitu. Dan sebenarnya iman Kristen itu tidak lepas dari masalah sains dan sejarah. Iman Kristen itu tidak lepas dari masalah sains dan sejarah. Bisa dijelaskan? Nah, maksudnya begini, Anda percaya Yesus Kristus. Percaya Yesus Kristus apa gitu? Ya. Anda tidak mungkin percaya Yesus Kristus secara abstrak. Anda percaya Yesus Kristus dalam hubungan dengan sejarah. Maksudnya gini, Yesus Kristus pernah lahir. Itu peristiwa yang sejarah. Ya. Yesus Kristus pernah hidup, pernah melakukan mukjizat-mukjizat. Nah, mukjizat ini ada hubungan dengan sains nggak? Ada. Gitu. Kok air bisa berubah menjadi anggur? Betul. Ya. Kemudian yang paling penting lagi, bahwa Yesus benar-benar pernah mati, dikubur, dan bangkit lagi. Ini kan dasar iman Kristen. Tidak mungkin ada orang yang diselamatkan tanpa dia percaya Yesus pernah mati di kayu salib, Betul. dikubur, dan bangkit lagi. Kita harus percaya bahwa itu benar-benar terjadi, itu historis, itu sejarah. Gitu. Itu bukan hanya suatu fabel, suatu mitos, suatu perumpamaan. Itu benar-benar terjadi, kan sejarah kalau gitu. Betul sekali. Ya. Kemudian hubungannya dengan sains akan berkata, kok orang mati bisa bangkit lagi? Ya, betul. Ya. Kenapa orang mati bisa bangkit lagi? Sains akan berkata ini tidak mungkin. Betul. Atau jauh-jauh sebelum itu, Yesus lahir dari perawan. Sains akan berkata itu tidak mungkin. Betul sekali. Gitu. Jadi iman kekristenan, kita tidak bisa hanya berkata begini, saya percaya Alkitab kalau ngomong soal hal rohani. Kalau sudah ada ngomong soal sains, saya nggak usah percayalah. Itu adalah kekristenan yang sudah pasti kalah. Ya. Dan kekristenan yang sudah salah, sudah ngaco. Gitu. Ya. Karena tadi saya bilang, iman kekristenan tidak mungkin lari dari sejarah dan sains. Ya. Kita percaya Yesus Kristus pernah datang dalam sejarah. Tahunnya kira-kira 2000 tahun yang lalu. Ya. Letak geografisnya ada di Yudea sana. Ya, lahir di kota namanya Bethlehem. Itu bukan kayak Narnia atau Lord of the Ring, Middle Earth atau apa segala macam, Cinderella, bukan. Gitu. Itu real. Ya. Itu real, itu sejarah. Nah, kalau Alkitab pasti benar mengenai sejarah Yesus Kristus, dan Alkitab pasti benar mengenai sains yang berhubungan dengan Yesus Kristus, misalnya, dia lahir dari perawan. Betul. Dia pernah membuat air menjadi anggur. Dia pernah mati tapi bangkit kembali. Ya. Dan semua itu kita percaya ya, tidak bertentangan dengan sains. Ya, karena Allah Maha Kuasa misalnya. Ya. Dan lain-lainnya. Maka kita harus percaya juga semua isi Alkitab yang lain yang berhubungan dengan sejarah dan berhubungan dengan sains sebenarnya. Ya. Nah, jadi ini adalah isu yang penting. Ini bukan hanya isu masalah saya percaya evolusi atau saya percaya kapan bumi diciptakan, apakah miliaran tahun atau ribuan tahun yang lalu. Isu yang paling penting adalah apakah kita bisa percaya Alkitab atau tidak. Begitu.
Ketika kita berkompromi dan berkata Alkitab bisa salah dalam hal sains, Alkitab bisa salah dalam hal sejarah, Ya. maka kita sudah menyerah. Dan kita sudah kalah. Ya. Dan tinggal waktu, dan itulah yang terjadi pada liberalisme. Tinggal waktu bagi generasi muda yang berikutnya, yang mendapatkan pesan yang tidak jelas dari kita, sementara kita bilang, ayo percaya Alkitab, tapi kita sendiri menyangkal Alkitab dalam hal sejarah dan sains. Ya. Sehingga generasi berikutnya berkata, wah ini nggak konsisten. Nah, akhirnya yang mereka lakukan adalah, mereka akhirnya meninggalkan Alkitab sama sekali. Ya. Kita maunya mereka tetap pegang hal rohaninya, yang sains dan sejarah ini lupakanlah, tapi mereka tidak bisa seperti itu. Mereka bisa melihat ketidakkonsistenan, dan mereka akan meninggalkan semuanya. Ya. Nah, jadi itu mengapa begitu penting. Sekarang, saya akan menjawab, mungkinkah Allah menciptakan dengan menggunakan evolusi? Dan jawaban sederhana dan absolut adalah tidak mungkin. Tidak mungkin ya Pak ya. Tidak mungkin. Baik. Kenapa saya bisa berkata demikian? Ya, saya katakan tidak mungkin. Karena nomor satu, Alkitab bukan hanya mengajarkan bahwa Allah menciptakan. Betul. Tetapi Alkitab juga mengajarkan bagaimana Allah menciptakan. Bagaimana Allah menciptakan. Iya. Jadi Alkitab tidak hanya kosong atau secara abstrak bilang Tuhan menciptakan langit dan bumi dan semuanya. Udah. Nah, kalau memang cuman begitu ya mungkin kita bisa bikin macam-macam teori. Penafsiran, teori segala macam ya Pak ya. Tetapi Alkitab tidak stop sampai di sana. Nah, Alkitab tidak hanya ngomong begitu saja. Betul. Alkitab mengatakan Allah menciptakan dan menjelaskan bagaimana Allah menciptakan. Terus kita tanya, bagaimana Alkitab mengatakan Allah menciptakan? Nah, itu panjang. Ya, kita harus baca Kejadian pasal 1, pasal 2. Yang mungkin kita tidak punya waktu untuk baca semuanya hari ini, tapi kita baca rangkumannya aja. Rangkumannya ada di Keluaran pasal 20, ayat yang ke-11. Ayat ke-11 ya. Bisa tolong dibacakan. Keluaran 20 ayat ke-11, demikian firman Tuhan. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Iya. Jadi ini adalah rangkuman. Rangkuman dari apa yang dicatat di dalam Kejadian pasal 1 dan lain sebagainya. Dengan sangat tegas dan jelas, Alkitab mengatakan bukan hanya Tuhan menciptakan, tapi bagaimana Tuhan menciptakan. Yaitu, katanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya dan dalam 6 hari. Ya, dalam 6 hari. Betul. Nah, detailnya ada di Kejadian 1. Hari pertama diciptakan terang. Hari kedua cakrawala. Hari ketiga diciptakan daratan, kemudian tumbuh-tumbuhan. Yang ada di dalam. Hari keempat dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima dia menciptakan semua binatang laut dan juga burung di udara. Kemudian hari keenam dia menciptakan binatang darat, dan sebagai puncak dari ciptanya dia menciptakan manusia. Jadi prosesnya diperjelas oleh Tuhan. Dan ini terjadi dalam 6 hari. Nah, ini membantah kompromi lain. Ya, ada suatu kompromi lain yang berkata bahwa oke, dia percaya Tuhan ciptakan, tapi dia percaya Tuhan ciptakan itu butuh waktu lama. Bukan butuh lah, maksudnya Tuhan pakai waktu yang lama untuk menciptakan. Jadi dibilang, oh hari-hari ini bukan literal katanya. Betul. Nah, ini disebut teori day age. Artinya satu hari itu bukan benar-benar satu hari, tapi satu zaman. Ya. Sehingga dibilang hari pertama, oh itu maksudnya zaman pertama. Ya. Jadi itu zaman itu bisa jadi panjang sekali katanya. Bisa jadi miliaran tahun bahkan. Ya. Waduh. Hari kedua itu zaman kedua. Hari ketiga itu zaman ketiga, dan seterusnya. Namun kita bilang ini juga gagal. Ya, kadang-kadang mereka pakai argumen. Kan ada di Alkitab, di Petrus dan di Mazmur, 1 hari atau 1000 tahun di hadapan Tuhan itu seperti satu hari. Ya, kita bilang, kalau mau pakai ayat itu pun masih jauh. Ya, kalau kita mau kali 1000, itu baru 6000 loh. Betul. Sedangkan mereka maunya miliaran. Dan ayat itu sebenarnya bukan bicara mengenai penciptaan. Ayat itu sedang bicara mengenai
Tuhan itu di luar waktu dan beda dengan manusia, begitu. Bagi manusia 1000 tahun itu lama banget gitu. Ya. Ya. Saya perbandingkan, dulu saya di kedokteran belajar tentang nyamuk ya, di parasitologi. Nyamuk kita pelajari dia ada jangka waktunya. Ada nyamuk yang hidupnya 21 hari ya, ada nyamuk yang hidupnya, dan binatang itu macam-macam. Ada binatang yang cuma hidup sehari bahkan. Ada ya, Pak? Ada ya. Nah, bagi binatang yang cuma hidup sehari, 1 hari itu panjang karena itu udah seumur hidup dia. Betul. Begitu kan? Iya. Bagi dia panjang gitu ya, berjam-jam dia bisa bikin ini, bisa bikin itu. Tapi kalau bagi manusia sehari itu ya pendek. Betul. Karena masa hidup manusia kan 70-80 tahun. Kalau Satu kuat ya, ya, Pak, 1 hari itu pendek. ya. Jadi Tuhan membandingkan seperti itu. Bagi Tuhan yang kekal, 1000 tahun itu pendek gitu, seperti sehari bagi manusia. Jadi itu maksudnya, bukan maksudnya kita disuruh kali-kalian setiap kali kita ketemu dalam Alkitab sehari, dikali 1000, wah kacau kalau begitu. Ya. Nah, jadi 1000 hari bagi Tuhan itu pendek seperti sehari, dan sehari bagaikan 1000 tahun. Tuhan bilang, maksudnya, walaupun sehari itu pendek, Tuhan mampu melakukan dalam sehari apa yang manusia mungkin perlu 1000 tahun untuk lakukan. Ya. Ya, jadi bolak-balik 1000 tahun seperti sehari, sehari seperti 1000 tahun. Bukan bicara soal penciptaan, begitu. Karena di Keluaran sudah sangat jelas, ini adalah hari, ya 6 hari, sangat jelas sekali. Dan mungkin ada yang bilang, bukankah hari dalam Alkitab itu dari kata yom? Ya, dalam bahasa Ibrani kan yom. Dan dalam bahasa Ibrani yom, katanya, yom itu bisa berarti zaman. Misalnya, pada hari-hari Musa, nah itu maksudnya kan zaman Musa. Zaman Musa hidup ya. Pada hari-hari hakim-hakim, nah, itu kan maksudnya zaman katanya. Ya. Memang benar, yom bisa berarti semacam zaman atau masa waktu. Tetapi, di dalam Kejadian pasal 1, yom di situ bukan maksudnya zaman. Kita tahu dari mana? Ya. Karena yom di situ pakai angka. Setiap kali dalam Alkitab yom dikaitkan dengan angka, itu adalah hari yang literal. Ya, misalnya 3 hari, itu pasti 3 hari, bukan 3 zaman. 10 hari dan lain sebagainya. Atau hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Lagi pula, hari di dalam Kejadian pasal 1, itu ada petang, ada pagi katanya. Betul. Jadilah petang, jadilah pagi. Ya, jadi sudah pasti itu hari yang literal. Ya. Jadi Alkitab membantah semua itu. Ya. Ya. Belum lagi urutannya terbalik-balik. Ya, kalau mereka mau mencari evolusi di dalam Kejadian pasal 1, bahwa itu cuma zaman saja. Ya. Karena Tuhan sengaja, saya rasa, sengaja dia ciptakan matahari baru hari keempat. Betul. Ya. Sedangkan menurut teori evolusi Big Bang, matahari itu sudah harus ada sebelum bumi. Ya. Sedangkan kalau di Kejadian 1, bumi ada dulu baru ada matahari. Bahkan jangankan bumi, tumbuhan sudah diciptakan. Hari ketiga Tuhan ciptakan tumbuhan, hari keempat baru Tuhan ciptakan matahari. Nah, sedangkan kita tahu tumbuhan itu nggak bisa hidup tanpa matahari. Betul sekali. Dia memerlukan sinar matahari untuk fotosintesis, ya, untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dan kalau misalnya memang cuma beda sehari nggak masalah. Tumbuhan diciptakan di ujung hari ketiga, besoknya udah ada matahari. Pas, kita bilang. Ya. Dan banyak hal yang nggak masuk. Salah satu yang paling penting adalah bahwa kalau evolusi itu benar, ya, kalau evolusi itu benar, maka Alkitab salah dalam hal yang paling penting yang berkaitan dengan keselamatan. Itu apa? Mengenai masuknya dosa dan kematian. Nah, ini yang menurut saya langsung tabrak frontal antara evolusi dengan bukan hanya sains, tapi dengan masalah keselamatan. Ya. Apa inti dari keselamatan? Keselamatan adalah menyelamatkan manusia dari dosa. Kalau kita bicara menyelamatkan manusia dari dosa, kita harus paham dosa mulainya kapan, ya kan? Dan apa efek dari dosa. Dan itu diajar oleh Alkitab. Coba kita buka Roma pasal 5. Ya. Kita tidak akan lama lagi, nanti sebentar kita akan buka ruang untuk tanya jawab. Ya. Tapi saya ingin menekankan satu poin ini. Coba tolong dibaca Roma pasal 5 ayat 12. Ayat 12 ya. Demikian. Sampai katakanlah 15. Ya, demikian firman Tuhan Roma 5 ayat 12 sampai
15. 15 ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalan kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai pada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Oke, baik. Sebenarnya kita bisa baca lebih panjang lagi, tapi karena waktu, oke lah, kita baca sampai situ. Ya. Penekanannya adalah bahwa Alkitab dengan tegas mengatakan dosa masuk karena perbuatan satu orang, dan satu orang di sini diidentifikasi yaitu pelanggaran Adam. Jadi Adam itu real, Adam itu historis, dia benar-benar ada. Dan kalau orang percaya evolusi, kalau ada orang Kristen percaya evolusi, biasanya dia akan punya pandangan bahwa Adam ini tidak benar-benar ada, melainkan hanya metafora atau hanya perumpamaan. Ya, tapi kita percaya Adam benar-benar ada. Dan dosa masuk karena Adam, sesuai dengan Kejadian pasal 3. Dan upah dosa apa? Maut. Maut. Oleh dosa itu maut masuk. Ya. Makanya manusia perlu diselamatkan dari dosa. Tapi perhatikan, kalau evolusi itu benar, ya, maka jauh-jauh sebelum Adam berdosa sudah ada maut. Mengapa? Evolusi kan percaya sudah ada jutaan tahun sebelumnya binatang yang dari simple berevolusi terus. Dan ketika binatang yang simple berevolusi terus ini sudah mengalami siklus kematian yang berulang-ulang. Betul. Survival of the fittest. Betul. Hukum rimba, ya, natural selection. Ya. Dinosaurus sudah saling bunuh-membunuh. Dan segala macam binatang sudah mati-mati sampai manusia. Jadi kalau evolusi benar, nah ini sudah tabrak frontal saya bilang. Jauh sebelum ada manusia, jauh sebelum ada Adam, entah dia real, entah dia bohongan atau apa, terserah lah ya menurut evolusi. Tapi bagi kita dia real. Ya. Jauh sebelum ada manusia, sudah ada kematian. Berarti tidak benar kata Alkitab bahwa maut masuk melalui dosa. Sesuai yang di Roma 5 ini. Ya. Nah, tidak benar. Gitu. Ya. Melainkan, maut sudah ada dari kapan-kapan. Betul. Kalau tidak benar bahwa upah dosa ialah maut, maka seluruh konsep keselamatan itu sudah buyar sebenarnya. Tidak diperlukan lagi, Pak. Tidak begitu diperlukan lagi. Betul. Ya. Toh, ya maut ada nggak ada dosa atau ada maut. Betul. Dan kalau gitu penyelamatan dari dosa itu ya nggak berhubungan langsung dengan masalah maut dan lain sebagainya. Jadi makanya kita melihat bahwa masalah evolusi ini bukan hanya masalah sains, dan kalaupun masalah sains pun itu penting karena itu mengenai otoritas Alkitab. Ya. Tetapi lebih lagi itu nyangkut juga ke masalah keselamatan sebenarnya. Karena kalau kita meragukan adanya Adam, kita bisa juga meragukan adanya Yesus. Ya. Karena Yesus adalah Adam kedua. Gitu. Yesus adalah Adam kedua. Adam pertama saja kita ragukan. Ya, kenapa kita harus percaya ada Adam kedua? Baik. Pak, boleh nanya, mengapa secara spesifik Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah Adam kedua? Padahal setelah Adam itu sudah banyak anak cucunya begitu. Apakah ini hanya istilah? Oke, baik. Atau kita simpan itu nanti di sini ya. Baik. Jadi saya rasa kita cukuplah pembahasan saya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kita masuk ke sesi tanya jawab termasuk yang tadi baru saja ditanyakan. Baik. Terima kasih untuk penjelasannya, sahabat kebenaran. Demikian pemaparan dari Dr. Stephen Liao yang memang materi yang sangat begitu luas ya, dokter ya. Dan kita sudah membahas sedikit kulitnya saja begitu. Namun tentunya apabila Anda mempunyai pertanyaan, silakan langsung ketik saja di kolom komentar dan kami akan jawab setelah pariwara yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen,
Kali ini kami memperkenalkan satu buku terbitan terbaru dari Grafe International Theological Seminary yang ditulis oleh Dr. Stephen N. Stanley dengan judul Kerajaan yang Dijanjikan. Nah, saya akan bocorkan sedikit isi dari buku ini ya. Penjelasannya seputaran janji kerajaan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kapan pengangkatan terjadi? Apa itu tribulasi? Penjelasan penghakiman sangkakala, penghakiman cawan, kembalinya Kristus ke bumi, dan penghakiman-penghakiman lainnya. Dan tentu masih banyak lagi penjelasan-penjelasan penting di dalam buku ini. Buku ini menyajikan kepada pembaca sekalian melalui pembahasan yang alkitabiah. Dengan pemaparan yang induktif, apa isi dari pengharapan umat Allah sepanjang zaman dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Bagi Anda yang tertarik dengan buku ini, harganya terjangkau loh. Anda dapat hubungi di toko buku Grafe di 02164714156 atau di nomor 081315863518. It's a song all the angels cannot sing. I once was lost, amazing grace, but now I'm found. Now I'm found. Sahabat kebenaran, kita datang kembali dan kita akan melanjutkan sesi tanya jawab ya, dokter ya. Baik, terima kasih kepada Anda yang masih standby bersama kami untuk melanjutkan ke dalam sesi tanya jawab ini. Baik, saya akan langsung saja bertanya, dan ini sudah banyak pertanyaan yang masuk, namun kita akan jawab ke pertanyaan yang barusan tadi ditanyakan ya. Oke. Takutnya banyak yang penasaran begitu, dokter. Mengapa Yesus disebut Adam kedua? Silakan. Karena posisi Yesus dengan Adam itu mirip. Ya. Yaitu sama-sama mewakili umat manusia. Jadi waktu Adam pertama diciptakan, dia ini semacam perwakilan dari umat manusia, karena memang baru dia waktu itu, ya, sama Hawa, tapi Hawa kan diambil dari Adam juga, betul kan? Jadi Adam ini semacam pemimpin atau kepala perwakilan, sehingga ketika Adam jatuh, semua manusia ikut jatuh. Nah, Yesus disebut Adam kedua karena posisinya mirip. Nah, Yesus ini adalah unik karena dia satu-satunya manusia yang lahir tanpa sperma, tanpa ada laki-laki. Ya. Jadi sama dengan Adam. Adam kan juga tanpa punya bapak. Betul. Yesus juga tanpa punya bapak jasmani. Oh, Adam justru tanpa bapak dan ibu ya? Iya, gitu ya, tanpa bapak dan ibu ya. Tapi Yesus Kristus kan tanpa bapak juga. Betul. Dan dia menjadi perwakilan umat manusia juga. Karena yang tadi kita baca di Roma, ketika dia benar, maka semua yang ada di dalam dia ikut benar. Ya. Adam berdosa, semua yang ada dalam Adam ikut berdosa. Yesus Kristus benar, semua yang ada dalam Yesus Kristus ikut menjadi benar. Ya, pertanyaannya, kita ada dalam Yesus atau enggak? Kita ada di dalam Adam secara natural, karena kita lahir. Ya, karena kita lahir dari orang tua kita lahir dari terus, berarti kita semua memang lahir dari Adam. Ya. Jadi secara natural, tanpa kita harus ngapa-ngapain, kita memang sudah ada dalam Adam. Makanya kita lahir dalam dosa. Nah, bagaimana bisa berada dalam Yesus? Nah, itulah yang disebut lahir rohani. Ya. Lahir fisik membuat kita berada dalam Adam, lahir rohani membuat kita berada dalam Yesus. Dan lahir rohani itu lahir kembali dengan Roh Kudus tadi gitu. Ya. Ya. Yaitu melalui beriman, bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Baik. Terima kasih. Saya rasa cukup menjawab. Baik, kita akan langsung ke pertanyaan dari pemirsa sekalian, sahabat kebenaran. Saya akan bacakan pertanyaan pertama datang dari Pak Kristanto Lee. Beliau berkata, tidak ada keraguan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Tapi bagaimana kekristenan menjawab temuan sains ini? Tadi beliau memberikan link ya, dan linknya adalah gambar dari tengkorak Homo sapien atau manusia purba begitu Pak ya. Nah, apakah ini bukan fosil manusia? Kalau ini manusia, jelas di luar range waktu Alkitab sejak penciptaan manusia yang baru 6.000-an tahun begitu. Silakan dijawab. Oke, pertama karena saya tidak bisa membuka linknya sekarang ya, jadi saya tidak bisa meneliti sebenarnya apa yang dimaksud di situ. Tetapi mengenai
manusia, gitu ya. Kalau mereka sebut itu Homo sapien, berarti menurut mereka itu manusia sejati, gitu ya. Ya. Karena kaum evolusionis ada membuat banyak kategori lain yang sebagian sudah kita pelajari juga waktu kita, saya yakin ya, waktu geologi atau biologi zaman dulu. Ya. Ada yang mereka sebut sebagai Homo erectus, ya, Pithecanthropus erectus, yang mereka anggap semacam manusia-manusia purba lah, gitu. Ya. Tapi kalau mereka sebut itu Homo sapien, ya, itu berarti menurut mereka itu sudah manusia Yang sudah lebih sempurna ya, ya. ya sudah kayak kita, Iya, karena betul. kita pun mereka sebut sebagai Homo sapien, gitu ya. Nah, lalu mereka katanya menemukan tengkorak. Yang nggak heran gitu, menemukan tengkorak kayak manusia kan nggak heran. Ya. Nah, yang perlu dipertanyakan adalah menurut mereka itu tengkorak itu dari tahun berapa? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Gitu. Dan bagaimana cara mereka menghitung itu sudah berapa tua? Ya. Nah, sekali lagi, topik ini sebenarnya sangat mendalam gitu ya. Jadi Betul. hanya dengan beberapa menit begini agak sulit untuk menjelaskan karena masing-masing sistem ini punya sudut pandang masing-masing. Ya. Evolusi punya sudut pandangnya dengan asumsi-asumsinya yang panjang dan lebar dan satu-satu perlu dibongkar dan satu-satu perlu dipatahkan. Asumsi ya Pak ya. Asumsi begitu. Misalnya asumsi, oh mereka ketemu fosil, ya entah fosil manusia, entah fosil dinosaurus atau fosil binatang yang lain. Oh mereka bilang, wah ini dari sekian puluh juta, sekian ratus juta tahun yang lalu. Begitu. Ya. Dari mana mereka tahu itu gitu? Emangnya ketika ada fosil langsung ada labelnya, wih ini 300 juta, kan enggak. Iya betul. Berarti mereka sampai kepada kesimpulan itu kan melalui deduksi-deduksi, Ya. melalui pemikiran-pemikiran, asumsi-asumsi begitu. Ya. Nah, benarkah asumsi-asumsi itu? Nah, misalnya banyak orang sampai hari ini selalu dicekokin fosil itu butuh jutaan tahun baru terbentuk. Bentuk betul. Ya, jadi kalau ngelihat fosil pasti jutaan tahun. Ya. Ini asumsi yang salah dan gampang dibuktikan. Kalau misalnya fosil itu butuh jutaan tahun untuk baru bisa terbentuk fosil, mestinya hari ini ada begitu banyak benda mati atau makhluk hidup yang sudah mati yang sudah dalam berbagai tahap menjadi fosil. Ya. Saya beri contoh, ini logika aja ya. Kalau misalnya butuh 1 juta tahun dari sesuatu mati baru bisa jadi fosil, perlu waktu 1 juta tahun untuk menjadi fosil, maka mestinya sekarang ada yang 50% sudah jadi fosil. Betul. Karena yang matinya 500 ribu tahun yang lalu kan. Ada yang baru 10% jadi fosil karena matinya 100 ribu tahun yang lalu. Ya. Ada yang sudah 90% fosil karena matinya 900 ribu tahun yang lalu. Ini kan logika aja. Pada kenyataannya tidak ada. Tidak ada benda-benda yang 50% fosil, 75% fosil, 30% fosil. Tidak ada gitu. Yang ada adalah fosil. Semua fosil ya. Ini fosil ya, fosil dan yang lainnya nggak menjadi fosil gitu. Misalnya, kalau misalnya binatang hari ini mati, jadi fosil nggak? Enggak gitu. Ya. Tidak ada yang jadi fosil. Ya. Coba aja Anda lihat, saya ada baca di tahun abad 19 atau 18 di Amerika waktu itu mereka berburu bison. Bison ya. Betul. Karena kulit bison itu Ya. tinggi harganya dan waktu itu bison sangat banyak di Amerika. Ya. Ditembak itu bisa jadi ratusan ribu ekor. Wah. Dan karena yang dicari itu cuma kulitnya, banyak itu cuma dikulitin, lalu dagingnya dibiarkan. Artinya mayatnya dibiarkan. Ya. Dan itu ribuan, puluhan ribu, bahkan bisa jadi ratusan ribu di berbagai padang di Amerika waktu itu. Dan tidak ada satupun yang jadi fosil. Satupun nggak ada yang jadi fosil. Ya. Ya. Nah, sehingga menggelitik kita, loh, kenapa? Kenapa kalau binatang mati hari ini nggak jadi fosil, manusia mati hari ini nggak jadi fosil, ya kan? Tetapi kok ada fosil gitu. Nah, berarti fosil itu, pembentukan fosil itu sudah diselidiki oleh ilmuwan-ilmuwan Kristen. Ya. Bukan tergantung pada lamanya waktu, tapi tergantung kepada situasi dan kondisi yang sangat spesifik. Apa itu Pak? Yaitu situasi di mana terjadi kematian dan penguburan yang cepat. Ya. Dan terjadi, kita sebut litifikasi atau pembatuan. Pembatuan. Ya. Pembatuan. Jadi, pembatuan yang sangat cepat. Ya. Nah, batu itu secara garis besar ada 2 jenis, yaitu batu sedimen, ya, kemudian ada batu yang dari gunung berapi. Ya. Batu sedimen adalah jadi ada sedimentasi, ya, artinya
partikel-partikel seperti pasir dan sebagainya, dia numpuk dan biasanya itu butuh waktu yang cukup lama. Ya. Akhirnya dia jadi batu gitu kan, dengan tekanan air dan sebagainya. Tetapi kalau tekanan air itu sangat besar, Ya. sedimentasi ini bisa terjadi sangat cepat. Dan ada satu peristiwa yang sangat cocok untuk itu, yaitu air bah Nuh. Air bah Nuh. Ya. Jadi dari sudut pandang sains Kristen, sains penciptaan, mayoritas fosil yang terjadi hari ini, yang kita lihat hari ini maksudnya, itu adalah terjadi dengan cepat pada saat terjadinya air bah Nuh. Apakah berhubungan dengan suhu Ya, kelembaban juga? ya tentu ya pada saat air bah Nuh, suhu sangat dingin, Ya. sangat membantu, tidak terjadi pembusukan yang cepat, ya, melainkan ketika mati langsung terkubur oleh air bah, langsung tertimbun oleh berbagai sedimen, ya. Ya. Dan airnya kan tinggi tuh sampai menutupi gunung, jadi pressure yang tinggi yang akhirnya dia menjadi membatu, ya, sedimentasi, litifikasi, dan akhirnya menjadi fosil, begitu ya. Nah, jadi itu nomor satu. Ya. Jadi kita bilang bahwa penahunan ya, yang mereka lakukan itu suspek istilahnya, ya. Kira-kira ya. Jadi masih banyak lagi yang bisa kita bicarakan mengenai manusia lain sebagainya, tapi cukuplah ya kan kita butuh pertanyaan-pertanyaan lain juga. Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari Pak Tobito Obi. Beliau bertanya, pertanyaan pertama, ada berapa suku orang-orangnya besar, rahangnya dan giginya awet dan kuat karena sering makan makanan keras? Apakah ini termasuk juga evolusi? Ya, pertanyaan yang baik. Ya, selamat sore juga ya Pak Tobi. Ya. Jawabannya adalah ini bukan evolusi yang dimaksud oleh teori evolusi. Ya. Yang kita tentang dalam teori evolusi adalah paham bahwa dengan perubahan perlahan-lahan, satu jenis makhluk hidup bisa berubah menjadi jenis yang lain. Dan jenis yang kita maksud dengan jenis ini adalah jenis yang pertama Tuhan ciptakan. Ya. Karena waktu Tuhan pertama ciptakan itu kan Tuhan menciptakan katanya misalnya makhluk-makhluk hidup masing-masing sesuai dengan jenisnya. Betul. Burung-burung sesuai dengan jenisnya, binatang darat sesuai dengan jenisnya. Jadi misalnya ada jenis kucing, ada jenis anjing, dan tidak mungkin jenis kucing berubah menjadi jenis anjing. Ya. Tidak mungkin jenis ikan, misalnya ikan apapun lah, berubah menjadi jenis makhluk darat. Nah, itu tidak mungkin. Tetapi di dalam tiap-tiap jenis itu sendiri, bisa nggak terjadi perubahan? Bisa. Karena Tuhan menciptakan makhluk hidup, masing-masing makhluk hidup itu, masing-masing jenisnya itu sangat fleksibel, Ya. mampu melakukan adaptasi, ya, dan memiliki variasi. Misalnya manusia contohnya. Manusia ini diciptakan memiliki rentang variasi yang tinggi. Ya. Sehingga ya kita melihat hari ini manusia macam-macam dari yang pendek sampai yang tinggi, dengan tone warna kulit yang berbeda-beda, rambut berbeda, itu semua adalah variasi di dalam satu jenis. Jadi Tuhan ciptakan masing-masing jenis makhluk hidup itu memiliki kemampuan bervariasi. Ya. Dan itu bisa, dan bisa melakukan adaptasi. Ya. Namun yang tidak mungkin, yang kita bilang tidak mungkin adalah satu jenis makhluk hidup berubah menjadi jenis yang lain. Ya, dalam perbedaan jenis yang Tuhan ciptakan ini. Mengapa tidak mungkin kita bilang? Karena diperlukan informasi tambahan. Ya, informasi tambahan. Misalnya evolusi berkata dari reptil menjadi burung. Kita bilang ini mustahil. Kenapa reptil mustahil menjadi burung? Karena memerlukan informasi tambahan, blueprint, bagaimana cara membuat sayap dengan bulu, itu semua kan informasi yang sangat kompleks yang ada dalam DNA. Ya. Lalu mereka bilang mutasi. Mutasi itu adalah kecelakaan. Mutasi itu misalnya ada kode DNA berubah secara nggak sengaja. Dan itu sifatnya buta. Ya. Saya ambil satu buku, misalnya Alkitab. Ini isinya kode informasi. Kita mutasi itu berarti misalnya kita ambil satu huruf atau satu kata, kita ubah sembarangan. Kita ambil mutasi lagi tempat lain, ubah sembarangan. Bisa nggak dengan begitu menambah informasi? Misalnya nambah satu kitab lagi gara-gara begitu, kan nggak mungkin. Yang ada adalah informasi yang sudah ada malah jadi rusak-rusak gitu. Betul. Jadi mutasi tidak bisa menghasilkan informasi kompleks yang baru. Kalau menghasilkan informasi yang asal-asalan sih yang ya mungkin bisa lah ya. Misalnya kata iman, N-nya berubah jadi M, iman jadi imam.
wallet nih, ada kata baru nih. Ya memang benar sih. Tapi nyambung nggak dengan kalimatnya? Betul. Ya, bisa nyambung, bisa nggak nyambung gitu. Intinya tapi tidak bisa menciptakan materi yang sama sekali baru yang kompleks. Ya. Begitu. Ya. Dan jadi tidak mungkin. Gitu. Tapi kalau misalnya ada manusia yang karena makannya keras, ya, jadi keturunannya banyak yang rahangnya kuat, itu belum termasuk evolusi yang kita tentang. Itu adaptasi gitu kan. Adaptasi ya Pak ya. Adaptasi makhluk hidup ya terhadap lingkungan. Baik. Saya rasa cukup menjawab. Kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya, karena keterbatasan waktu juga. Ada yang mengatakan ada beberapa unggas yang dulunya memiliki sayap yang bisa digunakan terbang, tapi karena kondisi lingkungan yang berjalan ribu tahun akhirnya sayapnya menyusut. Apakah ini termasuk evolusi? Dijawab singkat saja Pak. Silakan. Ya, ini asumsi evolusi kita bilang. Asumsi evolusi karena tidak ada orang yang benar-benar mengecek benar nggak sih dulunya ada sayap lalu menyusut segala macam. Kayak mereka bilang manusia punya banyak organ-organ yang sisa peninggalan. Ya. Dulu usus buntu, ini sisa nih. Tapi ujung-ujungnya setelah diselidiki ternyata bukan sisa, ada banyak fungsinya dan sebagainya. Jadi adalah asumsi mereka bahwa dulunya punya sayap, lalu sayapnya menyusut dan sebagainya. Sebenarnya pada kenyataannya enggak gitu ya. Walaupun memang bisa terjadi adaptasi, tapi tetap ada range adaptasi itu. Jadi nggak mungkin sampai berubah total gitu. Baik, saya rasa cukup. Kayak misalnya manusia nggak mungkin adaptasi sampai tangannya jadi 4. Ya, itu nggak mungkin. Ya. Yang ada adalah kecelakaan dalam lahir misalnya lain sebagainya. Ya bayi kembar siam lah akhirnya ya itu bukan hasil evolusi. Itu adalah kecelakaan. Ya, jadi kesalahan genetika dan sebagainya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah dinosaurus, naga, ataupun binatang yang dapat mengeluarkan api itu nyata dan alkitabiah? Kalau iya, maka kapan mereka ada di bumi? Mungkin dimaksudkan di Ayub. Dinosaurus itu jelas ada. Ya. Ya, dan dinosaurus itu kan bisa kita bagi. Ada dinosaurus binatang darat, berarti Tuhan ciptakan pada hari ke-6. Ya. Dinosaurus laut, berarti Tuhan ciptakan di hari ke-5. Bahkan kita bisa bilang, sebenarnya apa sih kriteria dinosaurus? Gitu kan? Apakah dinosaurus itu berarti cuman yang sudah punah saja baru disebut dinosaurus? Bagaimana dengan komodo? Ya, komodo ini kan kayak dinosaurus itu kan literalnya adalah terrible lizard ya. Itu arti literal dari dinosaurus. Kadal-kadal yang mengerikan. Ya, saya bilang komodo sebenarnya masuk dalam kriteria itu. Cuman karena dia masih ada sekarang, jadi banyak orang tidak masukkan sebagai dinosaurus. Ya. Karena dalam konsep dinosaurus pasti sudah harus punah gitu. Padahal kan nggak harus juga. Ya, jadi kita bisa katakan bahwa tadi ya, kalau binatang yang menyemburkan ini sepertinya ada memang di Ayub ya, Leviathan katanya bisa menyemburkan api ya. Jadi Anda bisa baca nanti di Ayub 38 sampai 40-an gitu. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah virus corona yang dulu lalu berubah jadi virus corona jenis baru ini dinamakan evolusi? Ya, tidak juga ya. Karena dia tetap virus corona. Kalau misalnya virus corona berubah menjadi anjing misalnya, nah jauh sekali. Ya, atau virus corona berubah menjadi bakteri atau apa begitu ya. Nah, itu baru aneh, kita bilang ya. Tapi virus corona dia tetap virus corona. Ya. Nah, dia ada variasi dalam virus corona. Ya. Nah, variasi-variasi ini yang akhirnya membedakan satu virus corona dengan virus corona lainnya. Menjadikan dia berbahaya, Pak ya. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah betul dari satu spesies bisa terbentuk dua atau lebih spesies baru seiring pengaruh lingkungan? Tergantung definisi dari spesies. Karena spesies itu tidak sama dengan jenis yang Tuhan ciptakan. Beda, Pak ya istilahnya. Ya, istilah beda. Spesies ini kan istilah ciptaan manusia. Jadi manusia melihat binatang-binatang lalu dikelompokkan menjadi spesies. Ada yang menurut manusia beda spesies, tapi kalau kita selidiki sebenarnya ini masih satu jenis yang Tuhan ciptakan. Contohnya, Pak. Anjing dengan serigala. Anjing dengan serigala kalau di manusia dalam tata taksonomi ya, orang bilang taksonomi artinya pembagian makhluk hidup, itu dibedakan spesiesnya. Namun sebenarnya dia satu jenis. Kenapa kita tahu? Karena bisa saling menikah. Bisa ya Pak ya? Bisa. Ya, serigala kawin sama anjing bisa, lahir. Jadi kita kembali ke Kejadian pasal 1, Tuhan bilang, Tuhan menciptakan segala makhluk hidup
Benar. After his kind. Anda cek dalam KJV ya, dalam bahasa Indonesia dia terjemahannya agak kurang tepat menurut saya. Ya. Bahasa Indonesia tulisannya Tuhan menciptakan segala jenis burung, segala jenis. Tapi lebih tepat adalah Tuhan menciptakan menurut jenisnya. Menurut jenisnya ya. Menurut jenisnya, after his kind, after their kind. Ya. Jadi artinya makhluk hidup itu akan berkembang biak menurut jenisnya. Standar kita, kalau misalnya makhluk hidup ini masih bisa menikah dan punya anak, sebenarnya itu masih satu jenis. Cuma itu variasi dalam satu jenis. Jadi patokannya itu ya, Pak? Patokan gold standard ya. Nah, sebenarnya ada bidang ilmu yang mempelajari ini dari science creationist yang namanya baraminologi. Baraminologi. Jadi mempelajari baramin, ya. Baramin itu artinya bara itu menciptakan, min itu jenis yang diciptakan. Ya, jadi sangat mendalam, sangat menarik ya. Baik. Jadi kalau satu spesies berubah menjadi spesies lain bisa, tapi sebenarnya masih satu jenis. Masih dalam satu jenis. Tidak mungkin berubahnya ini melompatin jenis tadi saya bilang. Misalnya manusia itu unik. Ya, nggak mungkin dari jenis kera berubah menjadi manusia. Begitu. Baik. Cukup menjawab. Next question. Pertanyaan selanjutnya datang dari Pak Fili Tuuk. Gembala Stephen, bagaimana sikap seorang pelajar Kristen ketika diperhadapkan soal evolusi yang diajarkan di sekolah? Karena akan ada dilema untuk mempertahankan nilai yang bagus atau mempertahankan ajaran yang benar. Begitu dilema. Ya, saya menyarankan begini. Selama kita sendiri sudah paham kebenarannya, lalu kalau dalam soal ditanya, bagaimana terbentuknya bumi? Ya kita bisa jawab gini. Menurut teori evolusi, begini. Nah, kita kan jawabnya menurut teori evolusi. Betul. Jadi tidak mengukuhkan bahwa kita percaya itu, tapi membuktikan bahwa kita sudah mempelajari materi dan kita tahu apa yang diajarkan oleh evolusi. Betul sekali. Tidak mengindikasikan kita percaya itu atau kita menganggapnya benar. Yang guru mau itu kan kamu di kelas itu tidur atau dengerin gitu, ya kan? Nah, kita membuktikan ya sebagai orang Kristen bahwa saya menguasai materi. Dan memang kita harus menguasai materi. Kalau kita ingin mau membantah evolusi, kita harus tahu apa yang evolusi Justru katakan. Harus menguasai ya, benar. Akan sangat lucu kalau kita mau membantah evolusi, tapi kita nggak tahu evolusinya apa yang diajarkan. Gitu. Betul sekali, Pak. Jadi nggak masalah. Kita pelajari, tapi kita juga harus pelajari yang benarnya, gitu ya. Dan ya kalau ditanya ya kita bisa tergantung ya. Kalau memang lagi diajak diskusi ya bisa aja sih kita ngomong, oh sebenarnya begini loh Pak, sebagai bersaksi gitu ya. Kalau menurut saya sih begini. Tapi kalau bapaknya ngotot, ini menurut evolusi gimana? Ya udah kita jawab aja, menurut evolusi begini. Ya kita paham kok begitu. Baik sekali jawabannya. Baik, selanjutnya kita kembali ke pertanyaan dari Pak Tobi. Apakah mungkin ada namanya mikroevolusi di dalam lingkup satu spesies? Jadi spesies manusia Homo sapiens berubah-ubah perawakannya, tapi tetap manusia tergantung kondisi lingkungan dalam pengaruh lama. Ya, jadi silakan Pak. Ini sebenarnya sudah kita bahas tadi. Jadi bisa di dalam satu jenis, misalnya jenis manusia, ada variasi dan ada adaptasi. Bisa gitu ya. Nah, tetapi ini sebenarnya bukanlah evolusi yang kita tentang. Ya, yaitu perubahan dari satu jenis ke jenis lain yang berbeda. Gitu. Itu yang kita bilang tidak mungkin. Nah, ada sebagian orang menyebut istilah ini mikroevolusi. Ya, ada sebagian orang menyebutnya mikroevolusi. Namun para saintis Kristen kreasionis belakangan banyak yang tidak terlalu suka pakai istilah mikroevolusi karena potensi membingungkan antara evolusi yang ditentang dengan yang terjadi ini. Gitu. Karena yang terjadi ini adalah adaptasi dan variasi dalam satu jenis. Baik, terima kasih Pak. Itu mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya, karena keterbatasan waktu kita juga, jadi kita mencoba untuk konsisten ya Pak ya. Baik, tidak apa-apa sahabat kebenaran yang sudah bertanya, nanti apabila pertanyaannya belum terjawab, kami akan langsung masukkan di grup, karena kami sudah ada memberikan link di kolom komentar untuk grup kami. Nanti Anda tinggal masuk saja di grup itu, dan pertanyaan-pertanyaan yang tadi Anda tanyakan dan tidak sempat ditanya di sesi ini akan dijawab di grup tersebut, begitu. Baik, akhir kata kami segenap kru, tapi sebelumnya kita akan berikan kesempatan seperti biasa pada narasumber untuk memberikan closing statement. Silakan, Dokter. Baik, jadi mungkinkah Allah menciptakan melalui evolusi? Mungkinkah Allah menciptakan melalui evolusi? Jawabannya tidak mungkin. Karena Alkitab memberitahu kepada kita bagaimana Allah menciptakan. Allah menciptakan secara langsung dalam 6 hari,
langit bumi beserta segala isinya. Ya. Dan ini adalah isu yang penting karena yang terkait adalah otoritas Alkitab. Bisakah kita mempercayai Alkitab? Dan iman Kristen adalah iman yang didasarkan kepada kita harus percaya historisitas dari apa yang Alkitab katakan, terutama mengenai Yesus Kristus. Bahwa dia pernah lahir, dia pernah mati, dia pernah bangkit. Walaupun sains mungkin berkata tidak mungkin orang mati bangkit, tapi kita percaya dia bangkit. Ya. Jadi kita harus percaya scientificness of the Bible, historicity of the Bible. Ya. Dan ini juga berkaitan dengan keselamatan, karena tadi kita bilang, kalau kita konsisten percaya evolusi, kita akan pelan-pelan meruntuhkan pengajaran Alkitab tentang keselamatan. Baik, demikian closing statement yang sangat bagus dari narasumber kita. Baik, akhir kata kami akan ucapkan perpisahan ya Pak ya. Dan tenang, kita akan bertemu lagi di lain kesempatan, yaitu di minggu depan, di jam dan di waktu yang sama. Kami dari Studio 1, semua yang bertugas mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas Anda dan Maranatha. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen, kali ini kami memperkenalkan satu buku terbitan terbaru dari Grafe International Theological Seminary yang ditulis oleh Dr. Stephen N. Liao dengan judul Kerajaan yang Dijanjikan. Nah, saya akan bocorkan sedikit isi dari buku ini ya. Penjelasannya seputaran janji kerajaan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kapan pengangkatan terjadi? Apa itu tribulasi? Penjelasan penghakiman sangkakala, penghakiman cawan, kembalinya Kristus ke bumi, dan penghakiman-penghakiman lainnya. Dan tentu masih banyak lagi penjelasan-penjelasan penting di dalam buku ini. Buku ini menyajikan kepada pembaca sekalian melalui pembahasan yang alkitabiah. Dengan pemaparan yang induktif, apa isi dari pengharapan umat Allah sepanjang zaman dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Bagi Anda yang tertarik dengan buku ini, harganya terjangkau loh. Anda dapat hubungi di toko buku Grafe di 02164714156 atau di nomor 081315863518. It's a song all the angels cannot sing.